Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prilena Setiani dengan NIM 20031141. Di sini saya akan membahas tentang percobaan mencetak kalimat dalam satu baris. Nah, awalnya kita akan mencoba mengetik nama filenya terlebih dahulu. Garis miring bintang, nama file, atau nama program. Kemudian bintang, garis miring. Enter. Kemudian kita ketik include-nya. Kurung studio.h. Kemudian enter. Enter. Kemudian kita ketik main. Main di sini berfungsi untuk memulai programnya ya, teman-teman. Kemudian enter. Ketik printf kurung, kemudian petik. Misalkan kita ketik, halo, nama saya Prilena Setiani. Nah, di belakang kalimat kita menggunakan garis miring kiri, kemudian N. Di akhir kurung, kita menggunakan tanda titik koma untuk mengakhiri kalimat. Kita coba. Nah, beginilah hasilnya ya teman-teman. Ini artinya kita bisa dan berhasil dalam programnya. Programnya berjalan dengan lancar. Nah, untuk soal. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai soal percobaan yang kedua. Kita akan menentukan atau mencetak kalimat dalam beberapa baris. Nah, programnya sama dengan program yang sebelumnya, yaitu mencetak kalimat atau dalam satu baris. Nah, di sini ada yang pertama garis miring bintang file program titik 2 intro.c bintang miring. Nah, ini berfungsi boleh kita masukkan atau tidak. Nah, di sini garis miring bintang ini berfungsi untuk sebagai komen atau memberikan komentar dalam program. Nah, kita bisa saja langsung masuk ke perintah pagar include stdio.h. Nah, di sini pagar include stdio.h ini adalah agar nantinya bertujuan untuk dapat membaca file kita atau program kita saat sudah dikompilasi. Nah, kemudian ada main kurung. Nah, ini main ini berfungsi untuk sebagai titik awal dan titik akhir dari program atau eksekusi program kita. Setelah itu kita ketikkan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini bertujuan untuk mengapit atau sebagai awal dan akhir untuk tubuh fungsi atau fungsi ini sebagai titik awal dan titik akhirnya. Nah, setelah kita ketikkan ini, biasanya kita langsung enter. Nah, tuh ini langsung ke tengah nantinya. Lalu kita ketikkan printf kurung titik 2 dan ketikan pemrograman adalah sesuatu yang menyenangkan. Kemudian beri tanda miring kiri N dan di akhirnya ada titik koma, begitu juga setelahnya. Nah, fungsi dari printf ini adalah agar dapat menampilkan tulisan kita nantinya. Nah, fungsi dari titik atau tanda petik ini adalah untuk mengawali dan mengakhiri kalimat kita atau tulisan kita.
Nah, di akhirnya harus diberi tanda titik koma. Nah, yang titik koma ini adalah sebagai pemberhentian atau akhir dari pemberhentian pernyataan kita ini, kalimat kita. Karena jika tidak kita beri tanda ini, program kita tidak nantinya salah atau tidak dapat berjalan gitu, dijalankan. Nah, saya cobakan untuk menjalankan program dengan mengetik F11. Nah, akan keluar kalimat dalam beberapa baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah contoh program untuk menampilkan kalimat dalam beberapa baris. Nah, kita juga, menurut saya ini juga dapat kita tambahkan gitu, jika kita ingin menambahkan lebih banyak baris gitu. Kita ketikkan contoh printf kurung petik. Contohnya coding adalah pembelajaran menyenangkan. Kita ketikkan yang sama beri miring kiri and dan di akhirnya kita beri tanda titik koma. Nah, kita coba jalankan dengan menekan F11 kembali. Nah, juga dapat tampil kalimatnya. Coding adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, atau kita coba untuk menghapus ini. Apakah programnya berjalan atau tidak, menghapus titik komanya. Kita tekan kembali. Nah, jadi programnya tidak jalan. Itulah penjelasan soal percobaan yang kedua, mencetak kalimat dalam beberapa baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Nopian Rohman, NIM 2005-2004. Saya dari kelompok 2, modul 3. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 3 dan soal nomor 3 pada modul 3. Yang pertama yaitu menghitung penjumlahan dan mencetak hasilnya. Di sana ada perintah include sebagai library bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menginput sesuatu. Selanjutnya ada main. Main adalah blok code yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Selanjutnya ada printf. Printf ini digunakan untuk menampilkan tulisan yang ada dalam tanda kutip. Dalam tanda kutipnya itu tadi ada %D. %D ini digunakan untuk menampilkan angka desimal. Lalu langsung kita compile, maka akan keluar jumlah dari penjumlahan tadi. Dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Leventama, NIM 200520008, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan program tentang mengisi nilai variabel INP, penjumlahan isi variabel, dan mencetak hasilnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan ialah kita membuat nama programnya, yaitu file program -2 intro4.c. Selanjutnya yang kita lakukan ialah kita memasukkan include studio. Nah, include studio ini berfungsi untuk menyatakan pada kompiler agar pembaca file bernama studio.h saat pelaksanaan kompilasi. Di sini juga ada main buka tutup kurung. Nah, maksudnya di sini ialah untuk menjadi titik awal dan akhir eksekusi program. Untuk menyatakan tanda kurung kerawal ini ialah sebagai eksekusi dari program kita. Kita masuk yaitu int nilai 1, nilai 2, jumlah, dan diakhiri dengan titik koma. Kenapa diakhiri dengan titik koma? Karena merupakan sebagai perberhentian sebuah penyataan. Jadi
INT nilai 1, nilai 2, jumlah itu adalah sebuah pernyataan dan harus diakhiri dengan titik koma. Nilai 1 sama dengan 1024 diakhiri dengan titik koma. Nilai 2 sama dengan 4096 juga diakhiri dengan titik koma. Nah, rumusnya ialah jumlah sama dengan nilai 1 kita kasih spasi ditambah nilai 2 diakhiri dengan titik koma. Nah, pada poin 9 ini kenapa dikosongkan? Karena agar supaya program kita kelihatan lebih rapi. Ini juga bisa kita kosongkan, juga tidak ada pengaruhnya. Pada poin 9 ini, pada poin 10 ini kita masuk ke printf. Printf di sini berfungsi sebagai untuk menampilkan suatu keluaran pada layar peraga nanti. Nah, misalnya dalam program kita ini kita masukkan itu jumlah dari %d dengan %d adalah %d garis miring n. Jangan lupa untuk memberikan tanda petik. Nah, tanda petik di sini yaitu disebut dengan argumen berupa string. Nah, dalam bahasa C, konstanta string ini harus diawali dan diakhiri tanda petik. Untuk %d ini kenapa kita gunakan %d? Karena pada nilai 1, 1024 itu merupakan bilangan bulat. Nah, juga nilai 2 juga 4096 juga bilangan bulat. Maka untuk kita gunakan ialah %d. Nah, dengan adanya garis miring n ini berfungsi untuk sebagai karakter. Dia menyatakan sebuah karakter. Selanjutnya yaitu nilai 1, nilai 2, jumlah tutup kurung dan tanda petik dan titik koma maksud saya. Nah, juga diakhiri dengan kerangka awal. Nah, kita lihat hasilnya, bagaimana hasilnya. Untuk hasilnya yaitu jumlah dari 1024 dengan 4096 kita menggunakan rumus tadi dalam program ini ialah 5120. Jadi hasilnya itu 5120. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal S, NIM 2005-2014, berasal dari jurusan PPKN. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kelima. Nah, pada percobaan kali ini kita pertama akan membuat library dulu dengan menggunakan pagar include studio.h. Lalu di bawahnya kita baru menggunakan main dengan buka kurung dan tutup kurung. Lalu di bawah lagi baru kita buka dengan kurung kurawal. Untuk menentukan harga dan total kita menggunakan float. Seperti yang tercantum ini, float harga, total, titik, koma. Lalu untuk menentukan jumlahnya kita menggunakan in untuk menentukan jumlahnya, in jumlah titik, koma. Nah, perlu diingat untuk membuat percobaan di C++ ini kita harus menggunakan titik koma agar percobaan ini dapat berhasil. Nah, selanjutnya dalam harga kita dapat mencantumkan 132.055F titik koma. Lalu untuk jumlahnya kita dapat mencantumkan 50 titik koma. Dan untuk total kita menggunakan rumus itu adalah harga dikali jumlah. Maka di sini dibuat total sama dengan harga bintang jumlah titik koma. Nah, selanjutnya kita akan membuat printf buka kurung kutip 2 harga total sama dengan %f garing kiri n kutip 2 koma total tutup kurung dan titik koma. Nah, terus juga ada kurung kurawal untuk bentuknya. Nah, setelah ini semua telah dilakukan, setelah
semua itu sudah benar dimasukkan rumus-rumusnya, maka selanjutnya kita akan mengerun. Nah, setelah run maka akan menjadi seperti ini. Ya, seperti ini, mari kita kecil sebentar. Baiklah. Dengan harga 132,055F dan jumlah 50, maka harga totalnya akan didapat. Setelah kita run, maka akan dapat harga total sebesar 6602.549.512. Nah, itulah yang terjadi apabila kita mengerunnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait program menentukan hasil cetakan dengan lebar medan Word yang tepat versi 1. Yang pertama ada kolom komentar. Pada kolom komentar berisi file program, titik 2, intro enum, titik C, dan ditutup dengan kolom komentar. Di bawahnya ada pagar include dan studio.h. Include sendiri berfungsi untuk menampilkan atau menginput data sesuai yang diperintahkan oleh pemrogram. Include merupakan library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita buat tidak bisa dijalankan. Dan setelah include, di bawahnya ada fungsi main. Fungsi main merupakan fungsi utama dalam program, karena fungsi ini dapat dieksekusi pertama kali pada saat program dijalankan. Setelah fungsi main, di bawahnya ada buka kurung kurawal. Setelah buka kurung kurawal, ada float bilangan. Float bilangan sama dengan 2,5F, nomor sama dengan 33,567F, dan diakhiri dengan titik koma. Dan di bawahnya ada printf. Printf sendiri merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Setelah printf, buka kurung, dalam kurung ada tanda kutip, bilangan sama dengan format spesifik. Format spesifik sendiri berfungsi untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Di sampingnya ada new line karakter. New line karakter ini berfungsi untuk membuat baris baru. Setelah new line karakter, tutup dengan tanda kutip. Setelah tanda kutip, koma, bilangan, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Hal yang sama juga, di bawahnya ada printf, buka kurung, tanda kutip, nomor sama dengan format spesifik, di sampingnya ada new line karakter, tanda kutip, koma, nomor, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu di bawahnya ada return. Return berfungsi untuk menyatakan hasil keluaran dari fungsi main dan juga menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Setelah return, di bawahnya ada tanda kurung kurawal. Dan setelah itu dapat kita compile dengan cara menekan tombol F9 pada kita masing-masing. Setelah itu kita
F10 untuk menampilkan hasil outputnya. Maka inilah hasil output dari program tersebut yang dimana bilangannya sama dengan 2.500.000 dan nomornya sama dengan 33,567.001 rupiah. Sekian penjelasan saya terkait program ini, saya kembalikan kepada moderator. Sama dengan program sebelumnya, kita juga dapat menambahkan miring bintang file program .2 intro.c bintang miring. Nah, atau langsung ke pagar include kurung siku stdio.h. Nah, di sini setelahnya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita ketikkan main kurung. Selanjutnya setelah itu kita ketik tanda kurung kurawal. Nah, biasanya saya akan mencobakan tanda ini. Nah, kita ketikkan enter. Lalu kita ketikkan di tengahnya float bilangan 5 F, nomor sama dengan 33.567 F. Akhirnya kita beri tanda titik koma. Nah, Nah, setelah itu, setelah kita ketikkan kalimatnya, float ini adalah berfungsi untuk dapat menampilkan angkanya nanti saat dikompilasi, atau perintah untuk dapat menampilkan bilangannya. Kemudian kita ketikkan printf dalam kurung petik bilangan sama dengan persen 10,2 F kurung kiri N koma bilangan, kemudian sama seperti yang di atas. Nah, fungsi dari persen F ini adalah untuk dapat menampilkan bilangannya, maksudnya bilangannya itu dalam bentuk titik mengambang. Nah, dapat kita lihat kita langsung kompilasi dengan menekan F11. Nah, terlihat bahwa bilangannya tertera 2,50, nomornya 33,57. Nah, saya mencoba untuk dapat memasukkan angka yang beda, atau apakah juga dapat tertera begini atau tidak gitu. Tadi sudah saya cobakan dengan mengganti angkanya 3.5 dan 52,65. Saya coba untuk menjalankannya. Nah, juga sama, dapat tertera bilangannya 3,50 dan nomornya 52,65. Nah, biasanya kita juga dapat membuat program ini, namun tujuannya sama gitu. Saya akan mencobakan ini sama dengan menambahkan miring atau mencetak hasil cetakan dengan lebar median. Nah, kita juga boleh menambahkan kalimat ini di bawahnya atau menghapus ini, karena programnya nanti dapat juga dijalankan. Sekian lah
presentasi dari soal percobaan nomor 7. Tanda titik koma untuk mengakhiri kalimat. Kita coba. Nah, beginilah hasilnya ya teman-teman. Ini artinya kita bisa dan berhasil dalam programnya. Programnya berjalan dengan lancar. Nah, untuk soal, saya mencoba untuk membahas soal nomor 1. Buatlah program untuk menampilkan tulisan di bawah ini, di mana tulisannya ialah nama prodi fakultas belajar coding menyenangkan. Nah, pertama, kita buat terlebih dahulu include-nya. Include, kemudian kurung, stdio.h. Seperti tadi, kita ketik in main. In main di sini fungsinya sama, yaitu untuk memulai program. Kemudian enter, ketik printf, kurung, tanda petik. Di sini yang sebelumnya itu n-nya itu di belakang, sedangkan ini n-nya di depan. Kita pakai tanda garis miring ke kiri, kemudian n, garis miring, t. Tulis format sesuai dengan apa yang diperintahkan tadi. Seperti sebelumnya, di belakang kurung itu kita menggunakan titik koma. Kemudian diulangi kembali printf, ketik, di belakang kurung kita menggunakan titik koma. Kemudian diulangi lagi. Prodi di belakang kurung kita menggunakan tanda titik koma. Kemudian printf, diulangi lagi sampai selesai teman-teman, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan sebelumnya. Nah, di belakang kurung kita menggunakan tanda titik koma. Setelah selesai semuanya, kita ketik printf kembali. Setelah selesai semuanya, kita ketik return. Nah, tanda titik koma. Return di sini berfungsi untuk mengakhiri program. Nah, kita coba. Nah, beginilah hasilnya teman-teman. Ini tandanya program kita jalan dan juga berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan soal program 2, yaitu mencari kesalahan dalam program. Yang pertama, saya akan menambahkan pada kolom komentarnya itu cari kesalahan
dalam program dan diakhiri dengan kolom komentar juga. Bawahnya kita tambahkan char include include studio di bawahnya ada fungsi main. Pada fungsi main ini sudah benar, dan bawahnya ada kurung kurawal. Ini juga sudah benar, dan ini jangan menggunakan huruf besar, kita menggunakan huruf kecil. In jumlah titik koma. Maksud dari in berada di depan jumlah itu yaitu sebagai pengembali data. Lanjut lagi di bawahnya. Kolom komentar perhitungan hasil. Nah, untuk perhitungannya kita tambahkan lagi kolom komentar sebagai penutup. Jumlah. Nah, kolom komentarnya perhitungan hasil. Dan di bawahnya ada jumlah sama dengan 25 ditambah 37 dikurang 19 titik koma. Dan di bawahnya lanjut lagi, kita tambahkan kolom komentar lagi sebagai penutup. Itu di bawahnya ada printf. Printf tadi merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Maka buka kurung, tanda kutip, berapa hasil perhitungan dari 25 tambah 37 dikurang 19. Nah, untuk itu kita hapus tanda tanyanya. Lagi kita tambahkan tanda kutip di belakang. Jadi printf buka kurung tanda kutip berapa hasil perhitungan 25 ditambah 37 dikurang 19 dan akhiri dengan new line karakter dan tanda kutip lagi, tutup kurung dan diakhiri dengan tanda kutip tanda titik koma. Bawahnya lagi ada printf. Printf buka kurung, jawabannya adalah format spesifik dan new line karakter. Tutup tanda kutip lagi. Nah, di sini kita tambahkan koma. Jadi printf buka kurung tanda kutip jawabannya adalah format spesifik dan new line karakter, tutup tanda kutip, koma, jumlah, tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita buat return. Kenapa dibuat return? Karena return ini berfungsi untuk menyatakan hasil keluaran dari fungsi main.
dan juga menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Setelah itu kita save, kita compile. Maka akan keluar hasil. Inilah output dari program tersebut. Jadi hasil perhitungan dari 25 tambah 37 dikurang 19, maka jawabannya adalah 43. Sekian penjelasan saya terkait mencari kesalahan dalam program. Saya kembalikan kepada moderator. Dan selanjutnya soal nomor 3. Langsung kita copy file programnya ke aplikasi Devsi. Soal nomor 3 ini pertanyaan mengenai berapakah nilai jawaban yang ditampilkan oleh program di bawah ini. Untuk soal nomor 3 ini sama saja dengan yang tadi, cuma hasil dari penjumlahannya saja yang berbeda. Langsung saja kita compile dan hasilnya dari penjumlahan tersebut adalah 96. Demikianlah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.